Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajrin. Jadi di video kali ini kita akan mulai dengan seri baru, seri yang bernama Pelajaran Matematika kelas 7 SMP ya. Nah, di sini mungkin saya akan membahas dari semester 1 sampai semester 2 yang terdiri atas beberapa bab teman-teman ya. Ini saya akan bahas satu persatu dengan bahasa yang mungkin sesederhana mungkin teman-temannya supaya bisa dipahami oleh teman-teman semua. Di sini di kelas 7 ada 4 bab teman-teman sebenarnya ya. Nah, jadi di semester 1 ini ada 4 bab di mana per babnya itu ada beberapa subbab. Di antaranya ada kegiatan 1.1 sampai 1.8 untuk bab 1 ya teman-teman ya, dan seterusnya. Ya, di sini saya akan bahas per subbabnya teman-teman ya. Jadi nanti pada video setelahnya saya nggak akan langsung menjelaskan dari bab 1 sampai kegiatan 1.8 ya, tapi saya akan membahas kegiatan dalam satu video itu per subbab teman-teman ya. Jadi per kegiatan yang ditulis di sini saya akan bahas gitu ya. Nah, diantaranya ada beberapa pembahasan mengenai bilangan, himpunan, bentuk aljabar, dan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini teman-teman jangan khawatir ya, karena mungkin baru pertama kali juga membahas hal-hal yang baru setelah teman-teman lulus dari kelas 6 SD ya. Oke, mungkin saya akan bahas untuk babnya ya. Nah, di sini ada bilangan. Nah, sebenarnya apa itu bilangan teman-teman? Nah, apa sih perbedaan antara angka, bilangan, dan digit ya? Jadi ketiga itu memiliki perbedaan. Kalau teman-teman menyangka kalau ketiga-tiganya sama, itu salah teman-teman ya. Karena kalau misalkan ada sebuah, di sini misalkan ada bentuk, di sini ada bentuknya adalah 2 ya. Ini saya sebut sebagai bentuk ya. Nah, ini 2 ini disebut apa sih? Nah, 2 ini disebut sebuah angka teman-teman ya. Jadi sebenarnya pengertiannya itu apa? Nah, bilangan itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur. Misalkan panjang pulpen ini berapa gitu teman ya. Misalkan ini 10 cm. Nah, ini adalah bilangan teman-teman. Nah, jadi digunakan untuk mengukur kalau bilangan itu ya. Nah, bagaimana dengan angka? Nah, angka itu adalah sesuatu yang menjadi bentuk bilangan teman-teman ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau teman-teman menghitung sebuah pulpen, misalkan di sini pulpen itu 15 cm ya. 15 cm, 15 misalkan kita nggak tahu nih simbolnya seperti apa, 15 cm. Nah, ini adalah sebuah bilangan teman-teman ya. Ini kan di sini sebuah bilangan. Nah, intinya angka itu adalah bentuk yang seperti ini. Jadi kalau teman-teman merepresentasikan dalam artian si kata-kata ini itu dibuat bentuk seperti ini, nah maka itu adalah sebuah angka teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah bilangan yang mengukur pulpen ini, dan angkanya adalah ini 15. Nah, ini adalah angka teman-teman ya. Jadi tahu ya perbedaannya antara angka dan bilangan. Jadi bilangan itu digunakan untuk mengukur, dan biasanya pengukuran ini dalam sebuah tulisan itu digunakan sebuah huruf ya. Di sini kan 15, kita kan bisa membaca teman-teman ya. 15, ini kan dibacanya 15 cm ya. Nah, berarti ini adalah bilangan. Tapi kalau misalkan sudah dalam bentuk sebuah simbol, sebuah yang sesuatu ini, nah ini dinamakan dengan angka. Oke. Nah, bagaimana dengan digit? Digit adalah satuan angkanya. Jadi kalau misalkan ini kan 15 teman-teman ya. Nah, berarti digitnya itu ada 1, ini digit, dan ada 5, digit 1 dan digit 2 ya. Nah, itu adalah digit.
Jadi gitu teman-teman ya. Jadi angka itu adalah intinya adalah sebuah bentuk dari sebuah tulisan bilangan. Nah, di sini kan tadi yang saya tuliskan misalkan 20, kan ini 20 ya. Kita nggak tahu kalau kita nggak tahu angka, maka ini bentuknya tuh gimana gitu ya. Nah, setelah kita tahu angka, maka 20 ini adalah suatu bentuk yang digitnya adalah 2 dan 0. Nah, ini adalah 20 dan ini adalah sebuah angka, teman-teman ya. Bagaimana dengan bilangan? Bilangan tadi digunakan untuk mengukur. Misalkan tadi panjang pulpen itu 20 cm ya, 20 cm. Nah, berarti itu adalah sebuah bilangan. Nah, bagaimana dengan digit? Satuan dari angkanya. Jadi kalau misalkan di sini angkanya 20, berarti digitnya adalah 2 dan 0. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, mungkin mudah dipahami teman-teman ya, karena masih tentang bilangan yang mungkin dari SD juga sudah dipelajari ya, dan mungkin di sini kita sudah menuju ke pengertiannya yang mungkin ya agak sulit dipahami teman-teman ya, karena semakin tinggi tingkatan kita maka akan semakin sulit untuk dihadapi ya, seperti di matematika ini juga ya. Nah, mungkin teman-teman untuk pendahuluan kali ini, pengantar kali ini, apabila masih ada kebingungan tentang perbedaan ketiganya, silakan teman-teman cantumkan komentarnya di kolom komentar ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.